Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apakah manfaat bagi kita mendirikan atau membangun rumah? Mungkin Anda menjawab, rumah bermanfaat sebagai hunian atau tempat tinggal bagi kita. Lalu, apakah tujuan kita mendirikan atau membangun rumah? Sangat mungkin kita membangun rumah yang bermanfaat bagi kita, tetapi tidak memenuhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, rumah yang kita bangun untuk mencapai tujuan hidup, maka rumah itu pasti selalu bermanfaat baik. Pertanyaan bagi Anda, apakah tujuan Anda hidup di dunia fana ini? Hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Tuhan Allah telah menebus umat manusia berdosa dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang berdosa termasuk kita ini yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat telah keluar dari cara hidup yang sia-sia dan sekarang kita hidup dengan tujuan akan hidup yang kekal dalam surga. Oleh karena hidup kekal dalam surga merupakan tujuan dari perjalanan yang kita tempuh di dunia fana ini, maka sikap kita di sepanjang perjalanan hidup ini tentulah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi bersikap sembrono, asal-asalan, dan tidak berdisiplin, sebagaimana sikap manusia duniawi dengan cara hidup mereka yang sia-sia. Nah, karena Yesus Kristus adalah hikmat Tuhan Allah demi pengampunan dosa dan hidup kekal bagi umat manusia, 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30, maka di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh hikmat Tuhan Allah. Dengan hikmat dari Tuhan Allah itulah kita mampu membedakan yang baik dari yang jahat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dan kita mampu melakukan segala yang baik atau yang berkenan bagi Tuhan Allah melalui perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kita dalam rangka memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31, Kolose 3 ayat 23. Nah, menurut Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, sangat mungkin bagi orang-orang mendirikan rumah tanpa hikmat dari Tuhan. Hasilnya adalah mereka mendirikan rumah untuk kesenangan manusiawi mereka saja. Mereka menyombongkan diri karena kemewahan rumah mereka. Ada yang memakai rumah sebagai tempat melakukan judi, perselingkuhan, penjualan narkoba, dan kekerasan. Bahkan ada yang memakai rumah sebagai tempat penyembahan berhala dan perdukunan. Tetapi kita yang mendirikan atau membangun rumah dengan hikmat, pastilah selalu memakai rumah untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan Allah. Kepandaian atau kemampuan rasionalitas pun kita pakai ketika merencanakan dan melakukan pembangunan rumah kita. Sehingga di dalam rumah itu kita menikmati rasa aman, nyaman, dan tenang. Serta kita sehat tinggal di dalamnya. Selain kepandaian atau kemampuan rasionalitas, kita juga memakai pengertian berkaitan dengan hakikat atau esensi dari barang-barang yang kita isi di setiap kamar atau ruang-ruang di dalam rumah itu.
Dengan fokus pada hakikat atau esensinya, maka kita mengutamakan manfaat dan efisiensi barang-barang itu untuk mendukung praktik hidup kita yang memuliakan Tuhan Allah. Dengan demikian, kita jauh dari sikap berfoya-foya atau menghambur-hamburkan rezeki yang merupakan berkat Tuhan Allah. Melainkan kita gemar berbagi kasih dan berkat Tuhan Allah di dalam keluarga kita sendiri dan di tengah masyarakat kita. Bukankah hidup dengan hikmat Tuhan Allah itu sangat membahagiakan kita? Ya, sangat membahagiakan. Kiranya rumah kita senantiasa diberkati Tuhan Allah dan di dalamnya kita juga memuliakan Dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu bagi kami saat ini. Engkau memberi kepada kami hikmat di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dari cara hidup yang sia-sia, sehingga sekarang kami hidup dengan tujuan yang pasti akan hidup kekal di dalam surga. Dan perjalanan hidup yang kami tempuh di dunia fana ini kami lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Rumah yang kami diami menjadi rumah tempat kami memuliakan Tuhan, rumah tempat kami berdoa, rumah tempat Tuhan mencurahkan berkat bagi kami. Dan berkat yang Kau beri kepada kami pakai untuk memuliakan Tuhan Allah, berbagi kasih dan berbagi berkat di dalam keluarga kami sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Engkaulah sumber rezeki, sumber berkat, sumber kebahagiaan bagi kami. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Berkati semua pekerjaan kami sehingga berhasil. Selalu ada penghasilan yang boleh kami bawa di dalam rumah kami untuk kami nikmati dengan rasa syukur dan sukacita. Lindungilah kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami terhindar dari sakit positif COVID-19. Sekiranya sudah ada di antara kami, anggota keluarga kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami yang terpapar COVID-19, kami memohon Tuhan menjamah tubuh mereka, memberi kepada mereka pemulihan. Ya Bapa, lawat dan berkati bangsa dan negara kami ini, supaya kami dapat melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Engkaulah yang memimpin pemerintah kami untuk menggenapi kehendak-Mu yang baik di tengah bangsa dan negara kami ini, sehingga kesejahteraan, keadilan, kebenaran dan kebaikan nyata di tengah negara kami ini. Semua rancangan jahat, rancangan yang buruk dari orang-orang yang menghendaki segala hal yang buruk terjadi di negara ini, Tuhanlah yang menyingkapkan dan Tuhan yang menggagalkan semua rancangan mereka, sehingga kebenaran Tuhan nyata di tengah negara kami ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Terimalah permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.